daya sekolah itu termasuk juga Bapak Ibu guru adalah sumber daya sekolah, peserta didik juga sumber daya sekolah, kemudian komite sekolah itu juga sumber daya sekolah, masyarakat juga sumber daya sekolah. Nah, di sini tujuannya untuk para CGP mengikuti kegiatan ini adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengenal sumber daya sekolah yang ada di sekolahan kita agar bisa diberdayakan untuk turut membangun kemajuan sekolah kita. Oke. Jadi nanti paparan dari Bu Marveni dan Bu Desi barangkali ini juga sebuah ilmu baru buat saya selaku kepala sekolah, karena ilmu-ilmu ini tidak kita temukan secara langsung ya Bu, dalam sebuah diklat itu tidak, tapi biasanya adalah ilmu ini kita dapatkan melalui proses. Jadi ini Bu Desi dan Bu Marveni juga barangkali sudah bisa memberdayakan sumber daya sekolah yang ada di sekolah ini bersama-sama kemarin dengan Bu Indah ya, selaku wakil, sehingga alhamdulillah kegiatan-kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan sekolah bisa terlaksana. Untuk itu terima kasih atas dukungannya Bapak Kasdan ya, selaku komite yang sudah menyempatkan rawuh, untuk Bapak Ibu semuanya yang juga sudah ikut mendukung kegiatan ini, sehingga secara tidak langsung juga Bapak Ibu akan ikut belajar, termasuk saya sendiri. Terima kasih kepada Ibu Mas Denisi SPDMPD yang telah memberikan sambutan pada kegiatan di Balai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga yaitu paparan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Dalam hal ini paparan akan disampaikan oleh Ibu Marveni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Karanglewas, yang saya hormati Bapak Kasdan selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Karanglewas, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Karanglewas. Yang pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka bersama untuk melaksanakan kegiatan diskusi terkait dengan aset yang ada di lingkungan sekolah dan juga di sekolah kita, bagaimana pemanfaatannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tersolid melalui kegiatan ini. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan di sini. Jadi kami mendapatkan tugas ini untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah kita, kemudian strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemarin waktu pemaparan itu saya langsung fokus ke sekolah kita, jadi alhamdulillah mendapat respon oleh fasilitator. Mungkin kalau kelompok lain ada yang umum pemaparan secara umum, namun saya sudah mengambil dokumentasi yang ada di sekolah kita, apa yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, kaitannya dengan aset-aset yang ada, yaitu ada 7 aset. Nanti bisa Bapak Ibu pahami di sini bahwa aset itu ada sumber daya, ada 7, yaitu yang pertama ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, ada modal politik, kemudian modal agama dan budaya, kemudian modal finansial, modal lingkungan atau alam, dan juga modal fisik. Nah, nanti seperti apa kita pelajari bersama di sini. Namun sebelum itu, bahwa di sini ada pemimpin pembelajaran yang mengelola aset ini. Jadi pemimpin pembelajaran itu dalam pengelolaan sumber daya itu adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan kita dengan pendidikan S2, kemudian Bapak Ibu guru dengan pendidikan minimal S1, dan juga sudah banyak yang bersertifikasi. Kemudian ada tenaga teknik, kemudian ada siswa. Nah, siswa kita itu siswa yang heterogen di sini. Kemudian ada wali murid, ada komite sekolah, kemudian ada pengawas. Itu modal manusia yang mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, di sini untuk strategi pemanfaatan, Bapak Kepala Sekolah itu sebagai pemimpin atau manajer, kemudian guru sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian untuk murid itu
outputnya itu nanti yang diharapkan adalah berprestasi dan berbudi pekerti baik, dengan juga berprofil pelajar Pancasila. Kemudian ada teknik yang berperan dalam pengelolaan administrasi sekolah untuk seperti data siswa, data guru, kemudian data keuangan dan lain-lain. Kemudian ada wali murid yang mendukung kegiatan sekolah. Kemudian komite sekolah juga sebagai penghubung orang tua dengan pihak sekolah dalam memberi masukan, mempertimbangkan hal-hal terkait pendidikan juga. Kemudian ada pengawas yang melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan terhadap kepala sekolah dan juga guru-guru. Itu untuk modal manusia. Selanjutnya ada ada modal sosial. Untuk modal sosial, nah di sini ada peraturan sekolah, kemudian ada peraturan desa, ada paguyuban orang tua, kemudian ada kegiatan yang menunjang komunitas belajar guru, ada MGMP, kemudian juga ada MKKS, ada PGRI, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita, itu termasuk dalam modal sosial. Kemudian untuk strategi pemanfaatannya, bahwa peraturan sekolah itu bermanfaat untuk terciptanya profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk peraturan desa juga bermanfaat untuk keamanan dan pemantauan murid di lingkungan sekolah kita. Kemudian ada paguyuban orang tua atau wali murid, itu mendukung untuk terlaksananya program sekolah. Kemudian ada MGMP, MKKS, itu bermanfaat juga untuk peningkatan mutu Bapak Ibu guru, kaitannya dengan mutu pendidikan. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler untuk mengoptimalkan bakat dan potensi siswa. Selanjutnya di sini ada modal politik. Nah, modal politik itu apa saja? Di sini ada kebijakan kepala sekolah. Kemudian ada instansi-instansi terkait di sekitar kita, ada di situ mungkin kelurahan, kecamatan, polsek, koramil, puskesmas, kemudian juga ada anggota dewan, dinas pendidikan, dinas sosial, mungkin ada Kemenhumham, BNN, kemudian pemerintah kabupaten, perbankan, banyak sekali sini, dan juga jenjang-jenjang pendidikan dari SD, SMP, MTS, SMA, SMK di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk strategi pemanfaatannya adalah di sini kita bisa menjalin kerjasama dengan kelurahan atau desa setempat untuk menggunakan GOR, mungkin tanah desa, mungkin juga lapangan untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan pendidikan atau siswa. Kemudian ada juga menjalin kerjasama dengan anggota dewan. Nah, itu untuk penambahan sarana dan prasarana sekolah. Nah, sekolah kita sudah melaksanakan kita mendapat bantuan dari anggota dewan juga. Kemudian kita menjalin MOU dengan puskesmas, kemudian dengan polsek, koramil, itu juga termasuk ya untuk mendukung terlaksananya program sekolah. Untuk puskesmas seperti program kesehatan, UKS, kemudian dengan polsek koramil untuk keamanan, mungkin untuk penyuluhan narkoba, kenakalan remaja, dan juga mungkin untuk mengatasi hal-hal yang lainnya. Kemudian untuk lingkungan sekolah di lingkungan sekitar kita, itu dari SMP, MTS, SMA, SMK, itu juga kita menjalin kerjasama. Ya, jadi untuk SMK juga alhamdulillah kita sudah menjalin kemitraan yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Selanjutnya ada modal sosial, modal agama dan budaya. Nah, apa saja di sini? Ada tokoh agama, kemudian di sini juga guru agama, kemudian lembaga agama, kemudian ada peringatan hari-hari besar. Nah, kemudian di lingkungan kita juga ada modal budaya, yaitu banyak situs-situs, ternyata situs-situs bersejarah atau cagar budaya, dan itu sudah kita manfaatkan untuk kegiatan P5, Ibu. Jadi di situ untuk kegiatan pembelajaran siswa. Nah, situs-situs yang ada tadi sudah kita manfaatkan sebagai sumber belajar, kemudian juga menjalin kerjasama mungkin dengan tokoh agama untuk narasumber kita pada kegiatan keagamaan.
Kemudian ada pesantren di sekitar kita itu juga sudah dimanfaatkan oleh siswa. Mereka banyak bisa belajar agama di sana, kemudian mungkin belajar baca tulis Al-Quran. Nah, beberapa murid kita juga ada yang menjadi santri di pesantren yang ada di sekitar kita. Kemudian aset selanjutnya di sini adalah modal fisik. Nah, modal fisik itu bangunan ya yang ada di sekolah kita apa saja itu banyak sekali. Alhamdulillah kita mendapat sekolah kita ini sekolah yang besar ya, jadi apa-apa sudah tersedia, dari ruang komputer, ruang perpus, ruang guru, semuanya yang representatif memadai ya. Ada ruang TU, ruang kepala sekolah, ruang tamu, ada pos satpam juga, ini belum semuanya di sekolah ada gitu untuk pos satpam. Lapangan, lab, laboratorium IPA, kemudian ruang multimedia, semuanya gitu, taman, musola, UKS, ruang-ruang kelas juga yang 24 kelas, kemudian ada ruang BK, kantin, koperasi sekolah, dan toilet, jaringan internet, listrik, air, itu semuanya tersedia di sekolah kita. Dan semuanya sudah kita manfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hajat hidup di lingkungan sekolah kita. Jadi semua modal fisik itu untuk memfasilitasi murid dalam kegiatan baik intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian juga untuk lingkungan yang nyaman kita sudah untuk lingkungan sekolah kita sudah menunjang, yaitu kita semuanya menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian juga modal fisik ini dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan murid ataupun juga pengembangan dari Bapak Ibu guru. Kemudian untuk kegiatan berbasis IT juga lebih lancar dengan jaringan internet. Kemudian juga ada komputer dan sebagainya. Selanjutnya masih ada di sini modal lingkungan atau alam. Nah, di sini untuk lingkungan atau alam ada kebun, taman sekolah, tadi ada sumber air juga, lapangan, tanaman hijau, kemudian tanah yang subur, kemudian sungai mungkin di Logawa, kemudian itu juga termasuk salah satu modal lingkungan untuk sekolah kita. Kemudian ada hutan kota juga, kemudian ada perkebunan dari masyarakat di sini. Itu juga merupakan kondisi geografis yang mendukung proses pembelajaran agar murid lebih berkonsentrasi, fokus, aman, dan nyaman. Kemudian ada modal finansial. Nah, modal finansial di sini kita ada BOS reguler, kemudian ada BOS kinerja. Alhamdulillah karena kita sekolah penggerak Ibu. Kemudian ada dana aspirasi juga. Kemudian juga ada dana sumbangan dari wali murid. Kemudian juga ada beberapa sumbangan dari alumni. Kemudian itu yang sumbangan dari alumni mungkin berupa buku-buku, kemudian juga dari Bapak Ibu guru, printer gitu. Kemudian dari sekolah-sekolah SMK yang mendukung kita juga itu merupakan modal finansial. Nah, di sini untuk RKS kita sudah menjalankan penyusunan RKS itu sesuai dengan prioritas. Kemudian penggunaan anggaran itu untuk pembelajaran dan kegiatan murid. Kemudian penggunaan sumber daya dari BOS kinerja itu untuk sekolah penggerak diantaranya untuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian ada digitalisasi sekolah dan perencanaan berbasis data. Itu adalah strategi pemanfaatan dari modal finansial. Jadi tadi sudah ketujuh aset ya, modal yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini kesimpulannya jika ketujuh aset yaitu modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, dan lingkungan alam, fisik dan finansial, jika digunakan secara maksimal maka visi dan misi sekolah akan terwujud. Kemudian juga untuk penerapan di dalam kelas itu memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada untuk memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, dan juga kita Bapak Ibu guru melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu pengelolaan sumber daya di kelas.
memanfaatkan sumber daya finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Jadi seperti ada pojok baca di sini. Kemudian kemarin sudah mengadakan lomba dalam rangka bulan bahasa, itu juga termasuk dalam penerapan kita di dalam kelas, sehingga anak-anak kita mungkin semakin terampil juga dalam mereka menyampaikan pendapatnya, kemudian bakat dan minat mereka mungkin dalam literasi itu juga bisa tersampaikan dalam kegiatan bulan bahasa. Kemudian di sini ada penerapan di lingkungan sekitar. Nah, penerapan di lingkungan sekitar itu kita dengan membangun relasi yang baik dengan masyarakat di sekitar sekolah, kemudian bekerja sama dengan orang tua untuk membantu kegiatan sekolah, kemudian juga bekerja sama dengan pihak luar dalam kegiatan pembelajaran, baik dengan puskesmas, kepolisian, dinas terkait. Kemudian juga kita ikut melestarikan kebudayaan daerah setempat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Barangkali setelah ini akan dipimpin oleh Bu Desi, diskusi terkait modal aset ini, ketujuh aset barangkali ada yang belum dimanfaatkan oleh sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu ada masukan dan saran terkait ini, monggo nanti dipimpin oleh Bu Desi. Kemudian mungkin juga dari Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan, dan juga nanti kami harap juga dari Ibu Kepala Sekolah umpan baliknya untuk kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang telah diberikan, dan juga terima kasih Bu Feni atas pemaparan tadi yang terkait pembahasan kita pada diskusi kali ini, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan seperti Bapak Ibu masih semangat ya? Sebelum kita mulai diskusi, mohon izin biasa pandu dulu. Cakep. Pergi ke pasar membeli nasi, Cakep. Nasi dimakan lauk daun pepaya. Marilah Bapak Ibu kita saling berdiskusi membahas tentang kepemimpinan dalam sumber daya. Tadi sudah disampaikan terkait 7 aset ya Bapak Ibu atau modal yang ada di sekolah, termasuk yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar sekolah. Nah, monggo kita santai saja ya, kita melakukan diskusi, tidak harus bertanya, tetapi barangkali ada tanggapan ataupun masukan dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Feni, dari ketujuh aset yang tadi sudah disampaikan dengan lengkap Ibu. Sekiranya masih ada, tidak menutup kemungkinan barangkali mungkin ada yang belum disebut atau barangkali ada sesuatu yang masih bisa untuk ditambahkan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan di forum ini. Monggo. Atau barangkali mau bertanya, silakan. Monggo. Monggo Bu Kristina. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya sebagai ini menjadi ibu. Saya ingin bertanya pemanfaatan dalam jumlah penghitungan seperti di pertama Tadi modal yang mana? Yang berarti lingkungan. Itu tadi kan bahwa dari modal alam atau lingkungan itu kaitannya dengan yang paling logawa gitu nopo nggih Bu, ada sungai. Nah, menurut kami karena ini skupnya sekolah, mending kita ambil yang di lingkungan sekitar aja loh Bu. Artinya karena apa ya, ini fokusnya kita kan sekolah, kalau keluar sana itu kayaknya terlalu luas nopo nggih, jadi kurang simpel kayak gitu ya Bu. Dan karena ini hubungannya dengan pola kepemimpinan di suatu instansi sekolah, terutama yang diambil oleh Bu Feni itu tadi kan dari sekolah kita sendiri. Nah, alangkah baiknya yang diolah itu ya modal lingkungan dari alam sekolah itu sendiri. Itu kalau menurut kami Bu Feni dan Bu Desi Nun Sewu. Ini sekedar masukan saja, barangkali diterima. Terima kasih. Terima kasih Bu. Geografis itu lingkungan kita ada 2 sungai ya.
itu sebenarnya bisa untuk pembelajaran siswa bahwa kita itu memiliki 2 sungai itu yang harus kita lestarikan. Jadi memang di sini lingkungan kan lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitar kita. Ya, jadi dalam lingkup kecamatan gitu. Nah, itu masih dalam lingkup kecamatan kita. Nah, itu sungai itu kita bisa membelajarkan ke siswa. Nah, dalam kaitannya dengan karakter iya, dimensi cinta lingkungan di situ bahwa siswa itu harus menjaga lingkungan alam termasuk sungai yang ada di sekitar kita. Mungkin kaitannya dengan pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi pemanfaatannya dalam penerapan akhlak kepada alam gitu ya. Jadi untuk kegiatan P5 kan ada profil dimensi itu ya beberapa. Nah, itu termasuk juga. Jadi dalam rangka dia juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menjaga alam lingkungan sekitarnya. Nah, 2 sumber sungai itu yang kita perlu pemahaman ke siswa bahwa itu harus dijaga kelestariannya. Mungkin seperti itu, Bu, untuk tanggapannya. Dan terima kasih mungkin juga untuk lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk got-got di sekolah kita, itu juga kan kita selalu menerapkan kepada siswa untuk agar tidak sampai tersumbat pada saat musim hujan, itu juga termasuk pemanfaatannya. Seperti itu, Bu Kristina. Mohon izin menambahkan, Bu Kris. Kemudian tadi yang di pertemuan pertanyaannya, Bu Kris, terkait dengan kondisi atau modal lingkungan, Bu. Nah, memang mungkin kita samakan persepsi dulu, ya. Artinya pembahasan kali ini tidak hanya atau terkait dengan yang ada di sekolah saja, tapi seperti yang kemarin dilakukan oleh kelompok kami, Bu. Jadi menurut Fasil, kadang versi Fasil itu berbeda-beda. Seperti Bu Feni tadi menyampaikan mewakili sekolah, artinya dalam penyampaian di ruang kolaborasi, Bu Feni menggunakan sekolah. Salah satu sekolah di kelompok tersebut yang digunakan untuk presentasi. Sedangkan kalau kelompok kami, kebetulan kelompok saya dengan Bu Feni berbeda, Fasil menghendaki bagaimana faktor, bagaimana hal-hal atau aset-aset yang ada di lingkungan bisa mendukung untuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi artinya misalkan saya seperti kemarin Milba kan kita gunakan untuk kegiatan P5, tapi kan tidak berada dalam lingkup sekolah intern. Nah, terus kemudian saya juga ditanya terkait kemarin yang hubungannya dengan politik, itu kan saya sampaikan bahwa kita kerjasama juga dengan terkait beberapa kemitraan, ya, kemitraan dengan instansi-instansi lain. Ditanya juga apa saja bentuknya, ya saya sampaikan. Jadi berarti tidak hanya dia artinya kantor tersebut atau instansi tersebut ada di luar yang bisa berpengaruh atau bermanfaat untuk yang lain, tapi untuk sekolah juga bisa dimanfaatkan atau kita saling kerjasama. Gitu, Ibu. Jadi memang fokusnya di sekolah, kita maksimalkan potensi yang ada, jadi berbasis dengan aset atau kekuatan yang ada di sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan seandainya yang ada di luar bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk membantu atau untuk mendukung pembelajaran bagi siswa yang ada di sekolah. Dari saya nih Bapak Ibu, saya tadi juga berpikiran sama seperti Bu Christine. Gitu. Pas pertama saya juga kenapa kok jauh? Mungkin tak kira tadi Bu Feni lupa atau tidak tahu nama sungai yang ada di dekat sekolah, ya. Sehingga Bu Feni menyebutkan Sungai Logawa. Ya. Memang betul sekali bahwa setelah tadi Bu Feni menyampaikan argumentasinya, saya juga sangat setuju. Tapi saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Christine, ya, bahwa paling tidak kita bisa memanfaatkan lingkungan yang terdekat dulu dengan sekolah kita. Mungkin bukan untuk pembelajarannya, tapi mungkin untuk mendukung lingkungan sekolah kita juga. Ya, contohnya, misalkan sungai terdekat dengan sekolah kita, berarti ikut mengaliri atau ikut membuat lingkungan sekolah kita juga menjadi lebih subur seperti itu, ya. Jadi sangat nyambung sekali dan semuanya sudah terjawab juga dengan Bu Desi. Tapi secara keseluruhan saya melihat karena Bu Feni dan Bu Desi juga memang sangat memahami kondisi sekolah kita, ya, Pak Kasdan, ya, sehingga yang dipaparkan oleh Bu Feni ini menurut saya memang
sudah mencakup semuanya dari segi semuanya nih. Dan ini bukan hanya dari Bu Feni dan Bu Desi saja, tapi juga berkat kerjasama teman-teman yang luar biasa. Jadi mungkin belum semua sekolah bisa menerapkan seperti apa yang dilakukan oleh sekolah kita ya Bapak ya, karena ide-ide bagus dari Bapak Ibu guru semuanya ya. Hal yang mudah lah, kita outing kelas, kita tidak perlu jauh-jauh karena ternyata di sekitar kita saja itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini kalau Bapak Ibu guru tidak kritis juga tidak bisa akan sampai ke sana ya Pak. Dan ternyata itu juga pemerintah pun sedang meng-up atau memblow up untuk situs-situs itu ya Bu Feni. Jadi kita sudah sejalan dengan pemerintah. Itu kemudian untuk yang lainnya Bu Feni bisa menampilkan dengan jelas karena memang sekolah kita sudah melakukannya nih Bu Feni ya. Ini jadi mungkin nanti di diskusi ini barangkali masih ada yang belum kita lakukan dari sumber daya yang ada, itu nanti insya Allah akan membuat sekolah kita lebih kuat lagi dengan ide-ide dari Bapak Ibu semuanya ya. Tapi tadi yang disampaikan dari unsur lingkungan, unsur masyarakat dan unsur tadi ya, insya Allah sudah kena semua dan kita sudah berdayakan semua ya Bapak, termasuk yang dengan orang tua, kita juga orang tua sudah pernah masuk ke kelas menjadi sumber belajar. Kemudian dengan Forkom Pincam kita sudah semuanya bahkan itu mendukung kita menjadi sekolah sehat ya. Kemudian dengan lingkungan sekitar UMKM di sekitar sekolah kita itu sudah kita terapkan ke dalam P5 kita ya, dengan wanita tani sehingga kita juga P5-nya ada batik dan lain-lain. Jadi ini sangat cerdas ya menurut saya Bu Desi dan Bu Feni dalam menyampaikan tentang pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah kita, karena memang Bu Feni dan Bu Desi bersama dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Karanglewas ini sudah melakukan itu. Jadi lebih nyata, lebih real ya, karena memang sudah mengalaminya. Itu dari saya Bapak Ibu, barangkali dari Pak Kasdan atau Pak Ngatimin atau Bu Indah akan menguatkan ya, atau Bu Indrawati, monggo kami persilahkan, karena ini intinya manfaatnya nanti bukan hanya untuk Bu Desi dan Bu Marfeni, tapi yang utama adalah untuk kemajuan sekolah kita. Katanya Bu Desi nih, sama Bu Feni. Matur nuwun, waktu kami kembalikan pada Bu Indah. Berarti tentang memanfaatkan gitu ya, tapi memaksimalkan apa yang ada di sekolah dan terdekat dulu ya. Terima kasih banyak Ibu masukannya. Kemudian yang kedua, barangkali ada masukan, tanggapan ataupun pertanyaan untuk Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak. Saya Ibu. Saya langsung awal ya. Iya, monggo. Pas perhatian Ibu Guru, Bapak Guru yang kami hormati, kami malah ya katakanlah kelangan dulu kan ada pelampung air di situ yang terbuka. Sekarang kayaknya sudah tidak ada tuh Ibu ya. Saya di sini udah nggak ada. Kemarin ada loh yang dari air utuh loh. Oh ada, masih ada. Masih ada. Masih ada. Nah itu kalau bisa itu dimanfaatkan untuk penjernihan sebagai laboratorium untuk siswa dulu. Mungkin dibikin berapa petak untuk penjernihan. Nah nanti setelah itu mungkin dibuang ke alam bebas mungkin. Kalau yang menyatakan begitu. Nah ini sebagai apa? Inventarisir laboratorium untuk anak-anak dididik. Itu pada saja begitu. Dan ini sebetulnya hasil sangat berharga Bu, berharga bagi kita SMP dan untuk anak-anak kita. Sehingga demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun Bapak Kasdan atas tanggapan sekaligus istilahnya masukan di Pak.
untuk sekolah terkait sumber air yang sudah ada untuk lebih dimanfaatkan untuk kegiatan atau mungkin dilakukan proses penjernihan air gitu, yang nanti bisa digunakan untuk wudhu atau hal lain atau pembelajaran ini. Monggo barangkali Ibu bagi menanggapi. Terima kasih Pak Kasdan, masukannya ini luar biasa sekali ya. Sebetulnya kalau yang dimaksud Pak Kasdan penampungan air itu saya mungkin tidak paham, tapi kalau yang kita ada penampungan air sisa air wudhu Pak, air bekas wudhu ya. Lah pas saya kesini memang ternyata untuk drainasenya itu dari air wudhunya nggak masuk ke situ Pak, tapi sekarang sudah dibetulkan ya. Dan terima kasih sekali untuk masukannya. Barangkali nanti pas musim hujan kan airnya memang bisa banyak ya Pak, karena itu sangat nyambung dengan Green School Ranking Pak ya. Untuk Green School Ranking atau sekolah hijau itu salah satunya adalah pemanfaatan air atau sumber-sumber air yang ada di sekolah kita. Antara lain adalah kemarin saya lupa ya, itu tidak saya masukkan sebagai bukti fisik ya, bahwa kita juga ada penampungan air wudhu untuk nantinya dimanfaatkan untuk nyirami tanaman Pak. Jadi air itu akan lebih berkah ya, karena sisa orang wudhu katanya itu kan menjadi barangkali nanti tanamannya lebih bagus seperti itu ya. Insya Allah nanti kami pikirkan Bapak untuk masukannya ini, dan ini memang bagus. Daripada airnya nanti seperti itu saja, mungkin nanti bisa berputar ya Pak ya, tapi air itu bisa menjadi lebih jernih, dan ini bisa menjadi pembelajaran barangkali untuk nanti dengan ekstrakurikuler yang PLBHS ya, itu bisa kita ya saya salah di sini apa PLBHS ya. Oke. Gerakan peduli lingkungan hidup sekolah, lingkungan sekolah sehat, sekolah sekolah. Seperti itu nih Bapak, matur nuwun sangat masukannya. Insya Allah akan kami pertimbangkan Bapak. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu atas tanggapan tadi, sekaligus menguatkan bahwa memang yang disampaikan Bapak Kasdan tadi itu penting, bahkan bisa masuk untuk kait KSN ya Bu ya. Berikutnya Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi terkait hal-hal yang tadi aset ya, terutama aset baik di dalam maupun di sekitar sekolah, dipersilakan. Terima kasih untuk Bu Desi dan Bu Feni. Saya hanya bukan menanyakan, hanya menambahkan saja sedikit itu tentang tadi yang modal lingkungan alam, bahwa memang itu tadi semua sudah disebutkan, tidak ada yang kelewat. Ada kebun, taman, lapangan, tanaman hijau, kolam, hutan kota, perkebunan, itu semuanya sudah disebutkan dengan lengkap, karena itu kayak lapangan. Lapangan itu kan aset ya. Kita punya lapangan sepak bola, punya lapangan bola voli, kemudian bola basket, itu adalah aset-aset yang sudah dimiliki, dan alhamdulillah lahan-lahan yang kosong juga semua sudah dimanfaatkan untuk untuk memperlancar lah proses pembelajaran, termasuk juga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P5. Tapi yang ini sih hanya masukan saja ya, mungkin ke Ibu Kepala Sekolah juga, bahwa ya itu sih dulu bagus gitu kita mengubah yang sebelah sana ya untuk P5. Tapi itu sebenarnya mengurangi aset ya Bu. Ini saya juga menanyakan, jadi bingung, ini mungkin agak sedikit melebar ya itu. Jadi sebenarnya kita punya aset lapangan dan jauh. Tapi sih mungkin ada plus minusnya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya asetnya jadi berkurang. Ini sih hanya yang mungkin kita juga diskusi ini mungkin juga berguna untuk kepentingan sekolah kita juga, tidak hanya untuk yang menjadi tugas Bu Desi dan Bu Feni ya, untuk ke depan paling tidak aset itu lama-lama bisa kembali kayak gitu aja, karena memang toh
kita nggak sempit kok ruangannya, kita masih punya lingkungan sekolah yang masih bisa dimanfaatkan gitu. Demikian, saya hanya menambahkan sedikit aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Sebetulnya saya sendiri sudah menyampaikan ke Sarpras malah supaya segera dibuat. Sudah malah, karena itu memang sangat penting sekali untuk kebutuhan olahraga anak-anak. Jadi apalagi kita lapangannya kan lahannya memang luas. Hanya kemarin memang alasannya karena itu dijadikan hutan sekolah sehingga itu dihilangkan. Padahal kalau niat saya nggak seperti itu, kita tetap ada. Justru kita hutan sekolah itu maksudnya untuk memanfaatkan lahan yang ada, tapi jangan membuang yang sudah ada. Tapi karena kemarin alasannya itu karena ketutup ketika ada pembongkaran. Jadi bukan karena memang sengaja ditutup, tapi karena ada pembongkaran untuk pembangunan yang pas di sini waktu itu katanya, sehingga ya itu di pembuangannya ke sana sehingga itu tertutup. Kemudian kemarin memang ada alasan akan dipindahkan ke tempat yang mungkin lebih dekat seperti itu. Dan saya sangat setuju Bu Indah, terima kasih sudah mengingatkan. Mungkin nanti ini komunikasikan lagi dengan Sarpras barangkali nanti bisa direct titip Bu Feni. Nanti mumpung ini hasilnya ini nanti untuk diingatkan ke Sarpras untuk lapangan lompat jauh untuk diadakan kembali, karena itu salah satu fasilitas yang di sekolah lain tidak ada Bu Indah, dan sekolah kita memungkinkan karena memang lahan kita itu lebih luas daripada sekolah lain dan masih hijau dan masih sangat memungkinkan untuk lapangan lompat jauh tersebut. Matur nuwun Bu Indah, sangat baik untuk mengingatkan hal ini. Tetap berdasi. Matur nuwun Ibu, Bu Indah dan semuanya. Alhamdulillah sepertinya dengan kegiatan ini malah justru bisa membuka wawasan kita, artinya saling mengisi, saling melengkapi, mengingatkan, sehingga tidak ada sesuatu yang atau istilahnya miskomunikasi. Semoga nanti bisa artinya segalanya bisa diselesaikan, ada solusi terbaik untuk apa permasalahan yang kita bahas untuk siang hari ini. Baik, untuk berikutnya monggo barangkali masih ada yang mau disampaikan terkait aset yang lain ataupun hal lain yang masih ada kaitannya dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Monggo. Mungkin dari saya menyampaikan pendapat Ibu. Di sekolah kita kan itu sangat luas sekali. Kemudian dengan aneka tanaman yang juga banyak. Kemudian mungkin ini perlu untuk siswa-siswa kita Bu, karena siswa-siswa kita itu juga merupakan aset. Kemudian juga khususnya tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita itu kemarin kan saya lihat yang di depan ini, ruangan ini sama yang sebelah barat itu tanamannya sangat bagus-bagus sekali, tanaman sayuran. Mungkin perlu diupayakan kepada siswa bila yang ekstra PHBLS itu meskipun sudah ada tanaman yang ada di kebun P5 itu di sebelah sini kan ada tanaman sayur yang kemarin bagus-bagus sekali. Mungkin ini sebagai usulan saja Bu, mungkin siswa yang kelas yang terdekat mereka untuk yang piket di hari itu untuk bisa merawat tanaman yang ada di sampingnya. Jadi sekolah kita kan lahannya sangat luas, jadi aneka tanaman itu banyak. Jadi mungkin untuk ekstra PHBLS bisa juga untuk kemarin kan juga saya lihat menanam sayuran yang di sebelah barat, mungkin bisa diupayakan di sebelah sini dan juga depan. Kemudian nanti untuk perawatannya di kelas-kelas yang terdekat untuk bisa membantu, karena seperti dulu sekitar 3 tahun yang lalu juga seperti itu saya lihat Bu. Itu ini hanya sebagai usulan saya Bu. Terima kasih. Tanaman dengan kondisi sekolah kita yang memang tanamannya banyak, kemudian itu salah satu untuk menunjang sekolah di Wiyata Ibu, tapi untuk perawatannya mungkin masih harus dimaksimalkan lagi. Nah ini diupayakan bagaimana caranya supaya siswa juga ikut ini.
terutama untuk yang kegiatan eskul nggih. Kalau mungkin eskul kan seminggu sekali nggih Bu nggih. Untuk menanggapi Ibu nggih monggo kersa. Terima kasih Bu Indra untuk masukannya. Ini Bu Indra juga termasuk yang peduli nggih, seperti yang kemarin dilakukan Bu Vivi, itu sudah mengawali nggih, luar biasa sekali, dan semoga nanti kita juga punya penerus-penerusnya. Terima kasih Bu Indra untuk menyampaikan usulan itu. Sebetulnya kita punya pemikiran yang sama nggih. Jadi saya juga pernah menyampaikan kepada Pak Satam, kemudian juga kepada tenaga pelaksana bahwa tanah-tanah yang kosong itu sebaiknya dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan karena eman-eman, karena lahannya itu ada. Nah kemudian mohon maaf ada yang menjawab seperti ini, nanti ditanam tapi kita nggak tahu nanti yang panen siapa, seperti itu. Nah sebetulnya hal seperti itu pun tidak akan terjadi kalau kita komunikasikan, ya. Jadi nanti misalkan memang itu yang bagus, monggo Bu Feni dan Bu Desi ini bisa menjadi rencana aksi nyata, ya kan bagus ya, rencana aksi nyata dari para CGP Bu Indra. Ini terima kasih idenya. Monggo nanti pengelolaan lahan-lahan yang masih kosong di sekolah ini agar bisa dikelola dengan baik dengan melibatkan peserta didik, ya. Karena kalau pada Adiwiyata, pada Green School, kemudian juga pada penilaian-penilaian lingkungan sehat itu, lingkungan hidup itu, di sini memang yang diharapkan itu semua terlibat, ya. Jadi keterlibatan semua, bukan hanya tenaga pelaksana, tapi semua. Bahkan mohon maaf, sampai saya sendiri kepala sekolah selalu ikut terlibat karena memang disitulah penilaiannya. Bukan hanya kepala sekolah hanya bisa menyuruh tapi duduk saja, sedangkan melihat lahan yang kotor, melihat ada rumput di pot, diam saja, itu tidak. Tapi justru kepekaan para warga sekolah itu yang diharapkan terbangun dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau misalkan Bu Desi sama Bu Feni akan mengangkat ini sebagai kegiatan aksi nyata lah, ya, walaupun nanti sudah selesai, kan yang namanya guru penggerak tidak hanya ketika dinilai saja. Justru yang diharapkan dari seorang guru penggerak itu ketika sudah lulus, kemudian hal apa yang bisa nampak dari hasil yang sudah didapatkan dari diklat. Nah ini sangat bagus sekali Bu, untuk idenya sudah ada dari Bu Indra, tinggal monggo nanti diskusi bisa dengan kita semuanya, bisa dengan Pak Sartam, agar nanti sekolah kita bisa lebih terlihat hijau, lahan-lahan yang kosong itu nanti bisa kita manfaatkan. Dan kemarin Bapak Ibu saya dikirimi terong oleh kelas 8 ke 9H, ya, karena ternyata hanya dengan lahan yang sangat sedikit, ya, berapa tanaman saja itu mereka bisa bangga ketika mereka bisa menghasilkan sesuatu dan bisa ngasih ke saya, ya. Saya sampai tanya, ini wali kelasnya sudah tahu apa belum kalian metik? Nggak apa-apa Ibu, nanti kita tanam lagi, seperti itu, ya. Jadi mereka merasa bangga bahwa mereka bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, ya. Dan itu kalau mereka menunjukkan bahwa mereka itu bisa kerja kok, seperti itu, bisa menghasilkan sesuatu, ya. Demikian ya Bu Desi dan Bu Marveni. Terima kasih Bu Indra untuk masukan-masukannya. Terima kasih Bu atas tadi tanggapan dari usulan ya Bu. Terima kasih banyak. Bersyukur lagi ini masih ada satu usulan yang semuanya bertujuan untuk kebaikan di sekolah kita. Berikutnya monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi. Bu Lutfi, Bu Dila, atas tadi apa yang sudah disampaikan, ya, beberapa hal terkait dengan aset, ya. Untuk hari ini kegiatan diskusi kami rasa cukup sekian, ya Ibu, ya. Kemudian nanti akan kami tindak lanjuti tadi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
Semoga menjadi suatu hal baik ya, menjadi amal pahala Bapak Ibu, karena ini semuanya adalah untuk kebaikan kita, terutama pada pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mencapai pembelajaran yang betul-betul bermakna bagi siswa, tidak hanya di sekolah tapi bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Ya, Bapak Ibu, sebelum diakhiri untuk kegiatan diskusi, mohon maaf sekali lagi saya tutup dengan pantun. Ya, jalan-jalan di tepi Sungai Musi, oleh-olehnya oleh-olehnya hiasan kerang dibuat brospin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan untuk berdiskusi. Semoga semua sukses menjadi pemimpin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu